pengaruh penjualan X terhadap penjualan Y. Ceritanya gitu. Jika ditemukan atau setelah dihitung-hitung R kuadratnya ketemu 95%, berarti 95% penjualan susu, 95% penjualan Y dipengaruhi oleh penjualan X. Terus 5%-nya dipengaruhi siapa? Bisa dipengaruhi Z, bisa dipengaruhi A, bisa dipengaruhi faktor-faktor yang lain. Nah, di contoh di modul, Y itu misalnya penjualan susu. Penjualan susu ini dipengaruhi 95% oleh penjualan biskuit. Susu kan, biskuit kan ada yang terbuat dari susu. Nah, kalau penjualan biskuit susunya itu naik atau tinggi, maka penjualan susunya juga akan naik karena biskuit itu terbuat dari susu. Itu. Terus penjualan susu itu dipengaruhi apa lagi selain penjualan biskuit susu? Ternyata 5% dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya tingkat kelahiran. Misalnya banyak bayi yang lahir, maka penjualan susu akan semakin meningkat gitu. Nah, ini mengenai koefisien determinan. Oke, ada yang ditanyakan? Saya lanjutkan ya. Nah, untuk pengujian hipotesis tentang koefisien korelasi, kita contohkan X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat. Hipotesis, teman-teman pernah dengar hipotesis kan? Hipotesis merupakan anggapan dasar bahwa X dan Y mempunyai hubungan. H0 atau hipotesis 0, ada juga HA atau hipotesis alternatif. Jika H0 sama dengan 0, X dan Y tidak berhubungan atau tidak berkorelasi. Jika HA alternatif kurang dari 0, maka X dan Y mempunyai hubungan negatif. Jika HA lebih dari 0, maka X dan Y mempunyai hubungan positif. Jika HA tidak sama dengan 0, maka X dan Y berhubungan. Bisa positif, bisa negatif. Oke. Untuk menguji hipotesis, di sini ada pengujian sepihak atau one tail, ada pengujian dua pihak atau two tail. Tentukan besarnya nilai kesalahan jenis pertama atau type 1 error, kesalahan karena menolak H0 padahal A0 benar. Atau yang kedua dengan menggunakan nilai T0 atau T alternatif dibagi 2. Cara mencari T0 gimana? T0 sama dengan R dikali N-2 dibagi akar 1 min R kuadrat. T0 mengikuti fungsi T dengan derajat kebebasan atau df N-2. Nah, ini ada ketentuan lain. Alternatif jika E lebih kecil dari 0, maka jika H0 sama dengan 0, kalau T0 kurang dari min T alternatif, H0 ditolak. Kalau T0 lebih besar dari T0 minus T0, maka H0 diterima. Ini berarti hubungannya negatif. Kalau seperti ini, hubungannya yang kedua, hubungannya positif. Untuk yang ketiga, berhubungan tapi tidak memperhatikan bentuk hubungannya. Maksudnya tidak diperhatikan dia positif atau negatif. Itu. Terus contohnya, kita ngitung T0 dengan rumus, ini kan tadi rumusnya ya, R kecil kalau tadi rumus sebelumnya, R kalikan bla 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 sampai habis.
kita masukkan angkanya, ketemu T0 sama dengan 10,00082. Dengan sedangkan nilai alfa 0,05, maka T alternatif sama dengan T 0,05, di sini 3, N-2 sama dengan 3, maka hasilnya adalah 2,353. Oke, berarti gimana keputusannya, H0 diterima atau ditolak? Nah, kita masukkan ke ketentuannya. Jika H0 sama dengan 0, H0 sama dengan 0, kalau T0 lebih besar dari T alternatif, maka H0 ditolak. Jika alternatif lebih besar daripada 0, T0 lebih kecil kurang dari T alternatif, maka H0 diterima. Nah, sekarang kita masukkan. T alternatifnya 10. T0-nya 10. T alternatifnya 2. Anggap saja gitu. Gampangkan. Berarti T0 lebih besar daripada T alternatif. Berarti kesimpulannya H0 diterima atau ditolak, teman-teman? Gitu. Nah, jadi itu caranya kita mencari tahu hipotesisnya ditolak atau diterima, seperti itu. Oke. Sekarang ada analisis regresi berganda, menjelaskan hubungan antara variabel terikat atau Y dengan lebih dari satu variabel bebas, misalnya X1, X2, X3. Kalau di contoh yang tadi, misalnya Y adalah penjualan susu, maka X1 bisa jadi penjualan biskuit, X2 bisa jadi penjualan kue, X3 bisa jadi penjualan yang terbuat dari susu pokoknya. Nah, itu ada macam-macam faktor yang mempengaruhi penjualan Y. Ada lebih dari satu. Ini disebut regresi berganda. Persamaannya Y sama dengan A0 ditambah A1 X1 ditambah A2 X2. Kalau nanti ada 3 ya A3 X3, semacam itu. Oke, ini ada keterangannya. Y itu apa, A0 apa, A1 dan 2, X1 X2. Setelah itu kita bisa menghitung, bisa juga puding. Kemudian regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil. Kita menghitung regresi bergandanya dengan kuadrat terkecil. Bisa dimasukkan rumus seperti ini ya, semakin panjang saja tabelnya, semakin panjang saja rumusnya, tapi tidak apa-apa, teman-teman bisa berlatih. Oke. Nah, dari tabel ini kita bisa cari tahu, kita juga perlu mencari Y bar dan X bar. X barnya ada 2 loh ya, karena kita punya 2 produk. Tuh. Nah, terus kita masukkan ke rumusnya, dimasukkan semua, dieliminasi atau disubstitusi sampai nanti ketemu A-nya ada berapa. Tuh. Ini A1 ketemu, A2 ketemu, maka A0 ketemu. Oke. Ada juga cara 2.
Dengan rumus